Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Az-Zahra dengan ujung NIM 105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video pengolahan praktikum meteorologi materi analisis variabilitas arah dan kecepatan angin permukaan menggunakan diagram Wainwright. Di sini software yang akan kita gunakan itu ada 4, yaitu ada software ODV, Excel, Wireplot, dan juga Google Earth Pro. Yang dimana selain keempat software itu, kita juga menggunakan website Copernicus Climate Data Store untuk mengunduh data yang akan kita olah. Nah, langsung saja ke pengolahannya. Nah, setelah masuk ke website Copernicus Climate Data Store-nya, yang perlu kita lakukan pertama itu login terlebih dahulu ke akun kita, lalu kita bisa klik dataset. Nah, di sini kita menggunakan yang R5 Hourly Data on Single Level from 1940 to present. Lalu kita klik. Lalu di sini ada download, kita bisa klik download ini. Nah, lalu pada bagian produk type ini kita checklist yang reanalisis, lalu untuk variabelnya kita checklist yang komponen of Y, U, dan V-nya. Lalu kita scroll ke bawah, untuk tahunnya kita gunakan 1 tahun. Di sini saya menggunakan tahun 2024, bulannya juga 1 bulan saja. Di sini saya menggunakan bulan Juli. Lalu untuk day-nya kita select all semua, time-nya juga select all. Lalu untuk geographical area-nya ini kita checklist yang subregion extraction. Nah, untuk titik koordinatnya ini kita menggunakan di box finder. Nah, di sini saya menggunakan pulau kajian yaitu Pulau Mendanau. Di sini kita salin untuk titik koordinatnya ke webnya. Nah, kalau udah dimasukkan untuk data formatnya kita checklist yang net CDF. Lalu untuk download formatnya yang unarchive ini, lalu kita bisa submit form. Nah, di sini kita harus menunggu beberapa saat untuk statusnya ini, dan jika statusnya itu sudah successful, maka kita bisa mendownload datanya. Di sini karena saya sudah mendownload datanya, jadi kita lanjut ke software selanjutnya yaitu ODV. Nah, setelah masuk ke software ODV-nya, langkah selanjutnya kita bisa klik file, lalu klik open. Lalu di sini kita masukkan data yang sudah kita download tadi, lalu di sini kita open. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa klik export, lalu ke data, lalu ODV spreadsheet file. Nah, di sini kita bisa beri nama pulau kita. Nah, lalu kita bisa save dengan format txt. Lalu klik OK. Oke. Lalu klik OK. Selanjutnya, kalau sudah di-save dari ODV-nya, kita bisa lanjut ke Excel. Nah, selanjutnya data yang sudah kita simpan dari ODV tadi, kita drag ke Excel untuk membukanya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dilihat untuk datanya itu masih sedikit berantakan, dan kita perlu merapikannya terlebih dahulu. Dan komponen-komponen yang kita butuhkan di sini, yang pertama itu ada time, lalu latitude, longitude, komponen U10 dan juga komponen V10, dan untuk data yang lainnya bisa kita hapus. Dan kurang lebih untuk hasilnya itu jika sudah dirapikan seperti ini, ada time, longitude, latitude, U10, V10. Nah, lalu untuk yang kita cari, yang pertama itu ada wind speed. Nah, wind speed ini kita menggunakan rumus sama dengan SQRT buka kurung 2 kali, lalu D2. D2 ini merupakan nilai dari komponen U10, lalu pangkat 2, tutup kurung, ditambah, buka kurung, E2 ini merupakan komponen dari V10, lalu pangkat 2 lagi, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali hingga nilainya itu muncul semua hingga ke bawah sampai selesai. Lalu yang selanjutnya itu kita cari alfa. Untuk alfa sendiri rumusnya itu sama dengan atan, buka kurung, ABS, buka kurung lagi, D2. D2 ini merupakan
nilai dari komponen U10, lalu dibagi E2, dibagi dengan nilai V10, lalu tutup kurung 2 kali, lalu dikali dengan buka kurung 180, dikali Pi, buka kurung, lalu tutup kurung 2 kali, lalu enter. Lalu ini bisa ditarik hingga ke bawah nilainya hingga selesai. Lalu yang selanjutnya itu kita mencari kuadran. Nah, kuadran sendiri kita menggunakan rumus yang cukup panjang, yang dimana rumus-rumus ini sudah disediakan oleh asisten. Jadi kita bisa mengcopy untuk rumusnya ini. Lalu untuk yang selanjutnya itu kita mencari wind direction. Untuk wind direction sendiri kita juga menggunakan rumus yang telah diberikan oleh asisten. Jadi kita bisa mengcopy dan menyesuaikan komponen-komponen rumusnya ini dengan kolom-kolom yang ada di data kita masing-masing. Nah, setelah kita mendapatkan wind speed, alpha, kuadran, dan juga wind direction, kita buka ke Excel baru, lalu kita membuat data seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu kita menggunakan data tahun, yaitu tahun data kita tadi, yang dimana kita menggunakan tahun 2024 di bulan 7, harinya itu setiap bulan, jadi ada 12 bulan. Lalu untuk time-nya itu setiap hari. Nah, lalu untuk wind speed dan wind direction-nya ini di-copy dari hasil data ini. Jadi kita tinggal copy untuk nilai wind speed ini keseluruhan hingga semuanya, dan juga wind direction. Lalu kita pastekan di sini. Nah, data inilah yang kemudian kita save. Lalu kita save as. Nah, di sini kita bisa save as dalam format Excel 97 2003 workbook. Lalu nanti save aja filenya. Nah, setelah itu kita lanjut ke software WR-Plot. Nah, setelah masuk ke software WR-Plot-nya, kita lakukan yaitu klik tools, lalu import from Excel. Lalu di sini kita klik yang specify file ini. Lalu kita masukkan Excel yang telah kita simpan tadi, lalu klik open. Kalau datanya udah muncul seperti ini, kita klik untuk kolom A ini, tahun, kita klik kanan, lalu kita pilih yang year. Lalu untuk bulan, pilih bulan. Lalu untuk day, kita pilih day. Lalu untuk time, pilih hour. Lalu wind speed, kita pilih wind speed. Lalu wind direction, kita pilih juga wind direction. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke station information. Di sini untuk station ID ini kita masukkan angka 1. Lalu untuk city ini kita beri nama sesuai dengan pulau kita. Lalu untuk state ini kita masukkan ID. Lalu yang selanjutnya itu masukkan latitude dan juga longitude-nya. Untuk latitude ini jangan lupa kita checklist yang S, lalu untuk longitude kita checklist yang E. Nah, di sini kita masukkan latitude sesuai dengan yang di Excel tadi. Nah, kalau udah, untuk first row to import-nya ini kita naikkan menjadi 2. Lalu kita bisa import. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik yes saja, lalu klik OK aja. Nah, kalau udah, kita bisa silang close ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita add file. Nah, di sini kita masukkan data yang sudah tersimpan tadi dengan cara kita pilih dulu untuk datanya ini, kita pilih yang sum atau Samson ini, karena format data yang tersimpan di WR-Plot ini adalah sum. Jadi kita klik filenya, lalu open. Nah, nanti akan muncul di sini kita bisa lihat untuk wind rows dan juga grafiknya. Di sini untuk anginnya. Dan di sini jangan lupa untuk mengganti unitnya itu menjadi knot. Lalu untuk wind direction-nya ini ubah menjadi 8. Nah, sehingga kurang lebih seperti ini untuk hasil
grafiknya. Lalu selanjutnya itu kita bisa ekspor, klik ekspor ini, lalu klik location. Nah, di sini isi latitude dan juga longitude-nya dalam format DMS. Jadi kurang lebih seperti ini untuk latitude dan juga longitude dalam bentuk DMS-nya. Jangan lupa untuk latitude ganti S, lalu longitude-nya ganti E. Nah, setelah itu kita bisa ekspor. Nanti otomatis akan langsung terbuka ke Google Earth. Jadi Google Earth ini software yang kita gunakan juga, yang kita download melalui website untuk melihat pergerakan angin yang telah kita olah tadi. Di sini bisa klik close aja. Nah, di sini maka data anginnya itu akan langsung muncul. Bisa dilihat yang ada di data tadi sudah masuk ke sini. Nah, kurang lebih untuk datanya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan filenya ini dengan mengklik save image ini. Lalu ke map ini kita ganti menjadi Pulau Mindanao. Lalu untuk description ini bisa kita beri nama kita, nama dan NIM saja. Lalu di sini bisa kita silang aja kalau udah, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita bisa save image. Di sini bebas dimana untuk penyimpanannya, dan beri nama jangan lupa. Nah, lalu klik save aja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengolahan datanya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.